Biasanya yang namanya self reward itu orang umumnya perlu karena dengan dia melakukan self reward itu dia bisa keluar sebentar dari capeknya dia, rutinitas dia, apalagi kalau dia kerja tapi dia sebetulnya nggak nyaman sama pekerjaan dia. Aku shopping, apa yang aku beli itu hanya yang aku inginkan, bukan aku butuhkan. Pulang dari kantor selalu ke mall, nggak pernah nggak ke mall, Mas. Wah, Tuh, hobinya tuh lihat marketplace, nih pokoknya dia belanja barang mulu. Ada Aku juga merasa tersindir. ada juga kamu ya Mbak. dan begitu dia belanja barang habis itu oh yes, gue udah self reward nih gitu ya. Halo keluarga Kejar Mimpi, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Senang banget saya Rizka Indah bisa menyapa kembali keluarga Kejar Mimpi semuanya. Tentu saja di Kejar Mimpi Keluarga Ruang Tamu. Nah, ngomong-ngomong soal kesehatan, kita juga mau menginformasikan untuk keluarga Kejar Mimpi semuanya bahwa kita semua yang terlibat di acara pada hari ini semuanya sudah mengikuti aturan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kita semua juga sudah menjalani tes kesehatan dan bahkan kita sudah mengikuti anjuran pemerintah untuk vaksin dosis kedua dan juga vaksin booster. Pastinya insya Allah semuanya dalam kondisi sehat. Nah, ngomong-ngomong nih, dalam waktu dekat kan kita akan terima THR nih, plus juga akan ada yang terima gaji. Nah, pasti sudah membayangkan gitu ya, apa ya kira-kira persiapan atau kebutuhan-kebutuhan yang mungkin akan kita penuhi. Nah, hati-hati loh, jangan sampai kebablasan untuk mendapatkan self reward untuk diri sendiri karena udah capek beraktivitas, capek bekerja. Ini adalah sebuah self reward gitu. Belum tentu dan tentu saja ada batasannya. Self reward punya batasan. Kira-kira batasannya apa ya? Sejauh mana batasannya? Kita akan ngobrol dengan tamu-tamu spesial kita untuk hari ini ya. Yang kaitannya dengan self reward boleh, tapi ada batasannya. Oke, mungkin udah gak sabar pengen tahu self reward yang sebenarnya itu seperti apa dan punya keuangan yang sehat itu seperti apa. Langsung aja yuk kita akan undang tamu-tamu spesial kita untuk hari ini. Ada seorang financial planner dan juga seorang mompreneur. Langsung aja saya panggilkan ada Mas Safir Senduk dan juga Mbak Tanya Larasati. Halo Mas Safir. Salam sehat Mas Safir. Salam sehat. Salam sehat Mbak Tanya. Halo, apa kabar? Hai Mas. Ini ada minuman segar di depan, jangan disentuh dulu ya. Boleh dilihat, tak boleh dipegang ya. Sambil kita nunggu untuk saatnya berbuka puasa nanti ya. Oke, nah kita ngomong-ngomong soal self reward nih gitu ya. Tadi kita udah sampaikan juga untuk keluarga Kejar Mimpi semuanya gitu ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi self reward? Ada batasannya nggak sih? Tapi di sisi lain pasti bayangan soal aku pengen beli ini, aku pengen itu, aku mau itu gitu. Nggak apa-apa dong, kan aku udah capek kerja seharian dapat ini. Ibarat kata kayak self reward gitu. Berlebihan gak sih Mas Safir? Nggak berlebihan. Kenapa? berlebihan. Karena biasanya yang namanya self reward itu orang umumnya perlu karena dengan dia melakukan self reward itu dia bisa keluar sebentar dari capeknya dia, rutinitas dia, apalagi kalau dia kerja tapi dia sebetulnya nggak nyaman sama pekerjaan dia. Makin orang itu nggak nyaman sama pekerjaan dia, walaupun penghasilannya bagus, tapi semakin dia nggak nyaman sama pekerjaan dia, semakin dia ngerasa butuh self reward. Oke. Jadi itu wajar banget lah. Boleh lah ya. Boleh lah ya. Jadi kalau mulai browsing-browsing, oh ini oke nih kayaknya ini oke gitu ya. Berarti itu ada sesuatu yang penting, wajar Betul, gitu sebenarnya. betul. Nah, tapi gimana caranya kita melihat bahwa self reward itu sebenarnya ya ini, memang kita lagi butuh nih self reward ini gitu. Yang menarik adalah bahwa self reward itu beda-beda tiap orang ya. Ada orang yang merasa bahwa self rewardnya harus liburan. Oke. Ada juga orang yang ngerasa self reward itu mesti nonton TV melulu gitu ya. Ada orang yang ngerasa self reward itu mesti beli buku dan lain sebagainya. Nah, kenapa bisa beda-beda? Karena tiap orang tuh punya values atau nilai-nilai yang berbeda. Ada orang yang punya nilai-nilai itu kebendaan. Kebendaan tuh artinya hobinya tuh belanja barang mulu. Gitu ya, hobinya tuh lihat marketplace, nih pokoknya dia belanja barang mulu. Ada Aku juga merasa tersindir. ada juga kamu ya Mbak. dan begitu dia belanja barang habis itu oh yes, gue udah self reward nih gitu ya. Ada juga orang yang self rewardnya itu dia hiburan. Hiburan macam-macam, hiburan nonton, ada hiburannya lihat TV dan lain sebagainya. Ada juga orang yang self reward itu dia harus traveling, nggak harus belanja, yang penting traveling gitu. Jadi sebetulnya yang mesti kita tahu tuh adalah apa sih sebetulnya nilai-nilai yang paling penting dalam hidup kita dan sesuaikan self reward atau aktivitas self reward kita dengan nilai-nilai yang kita anut. Kalau Mbak Tanya, yang merasa jadi self rewardnya apa? Yang merasa jadi self reward aku setuju banget sih. Maksudnya aku binder banget buat jadi seorang yang
ujung-ujungnya tuh selalu mempunyai kedok self reward. Nanti dia setelah ini deh, setelah ini ya, setelah ini ya aku ceritain gitu ya. Tapi kalau misalnya self reward aku sekarang adalah aku tuh sekarang lebih mengenal diriku sendiri, Mbak. Jadi 1 tahun terakhir ini aku mulai mengenal diriku dan mengetahui kebutuhan aku. Aku baru mulai olahraga dan menurut aku olahraga itu adalah bentuk self reward aku untuk mencintai diriku. Karena nggak cuma self reward, terkadang orang tuh suka selalu berpikiran love yourself first. Tapi terkadang love yourself first itu terkadang kita hanya mencintai aja tanpa kita mengetahui kebutuhan kita. Iya betul. Ya kan. Dan selama ini aku nggak pernah tahu kebutuhan diriku apa. Makanya baru aku jalani ini kurang lebih 5 bulan. Aku lagi ngerubah pola hidupku jadi lebih sehat dan menurut aku itu adalah bentuk salah satu self reward aku. Dan aku lagi olahraga setiap hari. Apa yang jadi kepengenan gitu untuk olahraga? Oke, ini self reward gue adalah olahraga. Iya, jadi aku tuh makanya nih tadi kan aku bilang aku sempat menjadi seorang yang punya kedok self reward. Jadi aku itu kan udah jalanin bisnis itu dari tahun 2012. Jadi aku punya bisnis sendiri yang dimana aku cukup menjadi wanita yang keras kepala banget kalau punya keinginan. Aku kepingin banget. Aku punya cita-cita, aku pengen jadi entrepreneur. Itu punya cita-cita aku tuh udah lama banget. Dari aku sekolah aku emang udah pengen punya perusahaan sendiri. Gitu. Nah, aku tahu ketika aku menjadi seseorang yang kepingin punya bisnis sendiri, aku harus punya ibaratnya kayak gue kerja sama orang dulu deh. Makanya waktu itu aku kerja di satu perusahaan agensi terbesar. Aku desain grafis, Mbak. Aku desain komunikasi visual. Jadi aku di situ jadi karyawan dulu nih, karena aku pengen curi ilmunya dulu nih. Akhirnya tahun 2012 aku berani untuk keluar dari zona nyaman aku bikin bisnis sendiri yang alhamdulillah sampai sekarang bisnisnya gitu dan udah berkembang gitu ya. Dan akhirnya di situ tuh karena memang gimana ya, mungkin Mas Safir juga lebih berpengalaman nih ya, banyak yang curhat gitu. Karena memang punya bisnis sendiri, ada terkadang self reward itu jadi kedok gitu. Jadi yang tadi Mbak bilang udah capek nih gitu, usaha udah capek, udah kerja capek, masa sih gue nggak dapet apa yang gue inginin. Nah jadi suatu saat aku sempat menjadi seseorang yang ujung-ujung kayaknya gue udah capek deh, gue harus nyenengin diri gue. Jadi aku shopping banget Mbak. Aku shopping dan apa yang aku beli itu hanya yang aku inginkan, bukan aku butuhkan. Pulang dari kantor selalu ke mall, nggak pernah nggak ke mall Mas. Wah, tahu nggak? Sampai bener-bener kepikiran aku nggak pernah di rumah. Beras 5 kilo 1 bulan nggak habis. Gara-gara aku selalu pulang dari kantor selalu makan di restoran. Nggak ada aku nabung investasi, you name it. Nggak ada. Dana darurat seperti orang-orang yang sudah persiapkan sekarang nggak ada Mbak gitu. Jadi buat jadi orang yang sekarang pikirannya self reward adalah membutuhkan lebih memilih kayak aku lebih mentingin kesehatan aku lah. Aku udah menjadi seseorang yang itu gitu, maksudnya sudah binder lah ya. Aku sudah menjadi seorang yang memang aku beli emang pada dasar aku memang ingin gitu. Akhirnya aku cuma numpuk-numpuk barang aja. Anak-anak aku mainannya banyak banget segunung karena ibaratnya aku tuh beli nggak tahu yang mereka butuhin apa karena aku cuman kepingin dan aku ngerasa itu adalah bagian dari self reward adalah shopping gitu. Jadi kalau misalnya aku shopping aku stress relief aku gitu. Dan sekarang aku nggak jadi orang seperti itu dan itu salah satunya adalah berkah pandemi juga. Karena setelah pandemi kan kita kayak dikurung ya di dalam rumah gitu kan, ibaratnya nggak bisa kemana-mana. Nah di situ tuh aku sekarang menjadi seseorang yang aku beli kalau aku butuh. Dan aku kalau misalnya sekarang belanja aku ibaratnya nih Mas, aku udah di titik yang aku tutup mata udah nggak ngeliat label lagi harga karena aku ngerasa aku udah freedom yang dimana aku beli hanya aku butuh aja. Jadi aku nggak masalah harganya berapa karena memang aku butuh. Ini, gitu. Nah kalau waktu dulu aku beli memang aku ingin. Jadi sebenarnya aku nggak butuh ya aku beli aja pas udah nyampe rumah. Kok gue beli ini ya? Kayak gitu loh Mbak. Panjang ya ceritanya. Tapi mungkin pertanyaan pertama. Tapi mungkin itu terjadi juga untuk sebagian, nggak menuduh ya, tapi sebagian mungkin akan merasakan seperti itu. Saya juga pernah merasakan seperti itu gitu. Nah, Mas, ini kan artinya kebablasan kan sebenarnya. Emang banget sih. Gitu loh ya nggak sih? Banget. Nah, gimana gitu maksudnya supaya kita tahu bahwa ini beneran self reward, tapi yang ini
Enggak, ini bukan self reward gitu. Ini hanya memenuhi nafsu keinginan betul. gitu kan. Gimana lucunya adalah gini, kadang-kadang kalau kita punya anak dan anak yang main ke bawah meja, kadang-kadang percuma kita bilangin jangan main ke bawah meja, kejeduk. Dia benar-benar kadang-kadang emang mesti kejeduk duluan. Biar dia tahu ya. Dalam hidup memang begitu gitu. Jadi ini memang ada setiap orang. Aku sendiri juga harus lewatin masa-masa itu sendiri. Berarti gitu. kita udah kejeduk Mbak. Udah benar. Malah itu lebih bagus daripada nggak sama sekali. Iya benar. Gitu. Bahkan mungkin ada dulu kali ya, ada yang udah kejeduk tapi nggak sadar-sadar. Benar. Itu mungkin masih banyak juga kali Mbak kayak gitu. Iya. Nah itu gimana caranya supaya kita tahu bahwa memang ayo ini yang kita lakukan ini salah sebenarnya. Jadi you should stop gitu kan. Jadi memang harus sering-sering nonton acara seperti ini. Ya, karena acara seperti ini itu ngasih edukasi yang luar biasa. Gitu ya, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah harus terbuka pada ilmu-ilmu keuangan gitu. Harus mau mempelajari. Karena gitu suka nggak suka uang tuh pasti kita pakai. Betul. Dan ada kalanya kita butuh ilmu itu tuh kita butuh gitu. Jadi nah banyak orang dia nggak tahu bahwa dia salah gitu. Jadi yang dia lakukan adalah terus saja boros bertahun-tahun boros. Akhirnya yang dia lakukan adalah umur 25 dia pertama kali kerja. Sampai umur 55 kerjanya beli barang, mulu belanja barang. Self reward gitu ya. Semua orang bilang dia sukses karena dia punya kendaraan tertentu, dan seterusnya. Tapi dia nggak punya investasi sama sekali dan semua barang yang dia beli nilainya menurun. Betul. Oh iya bisa jadi ya. Karena kan ya balik lagi ya. Mungkin yang pada saat itu kita beli adalah yang kita mau gitu kan, yang kita inginkan gitu, bukan yang kita butuhkan gitu ya, balik lagi. Nah, kira-kira gimana ya cara yang tepat gitu ya untuk kita ibaratnya tuh untuk menemukan self reward gitu buat kita. Apakah dengan investasi, apakah uang atau apa gitu. Cara terbaik menemukan self reward itu adalah sekali lagi nomor satu kita tahu values kita apa yang paling penting buat kita. Dan seringkali apa yang menjadi self reward buat orang lain belum tentu sama kita. Iya. Ada teman kita bilang teman sahabat baik gitu, dia bilang gue mau jalan-jalan dulu dong ke kota mana gitu ya. Belum tentu self reward dia adalah self reward yang kita butuhkan juga. Jadi yang paling penting adalah jangan gampang terpengaruh pada self reward teman kita, ya, keluarga kita, karena tiap orang beda gitu ya. Kemudian berikutnya adalah sadari self reward mana yang menghabiskan banyak uang dan self reward mana yang menghabiskan tidak terlalu banyak uang. Kalau dia menghabiskan banyak uang, lihat kapan kita harus berhenti. Kita harus tahu kapan berhenti. Tapi kalau self rewardnya nggak terlalu ngabisin banyak uang, misalnya self rewardnya cuma nonton aja gitu, nonton film mungkin nggak terlalu boros-boros amat, oke, terusin aja nggak apa-apa. Tapi kalau dia ngabisin cukup banyak uang, kita mesti tahu kapan berhenti. Nah itu harus tahu kapan berhenti gitu. Kapan mas sebenarnya yang tepat gitu loh untuk kita berhenti? Tiap orang beda-beda, tapi ada orang yang setahun, ada orang yang 2 tahun. Wow. Ya, tapi kalau 5 tahun kelamaan sih. Kelamaan ya. Haruskah ada yang mengingatkan gitu untuk Haruskah ada yang mengingatkan? Harus banget ada ya. yang mengingatkan. Dan salah satunya biasanya yang paling sering mengingatkan itu adalah pasangan kita atau orang terdekat kita di rumah. Dia yang mengingatkan. Misalnya suami ini misalnya gitu ya. Suami hobi misalnya ini ya, misalnya ini dia hobi ini gitu ya. Dia kerjanya beli velg mulu karena dia gabung dalam sebuah grup WA komunitas yang sama, dan grup WA komunitas hobi itu racun banget. Kamu hobi apapun ikut komunitas WA-nya tuh racun semua ya. Lu beli ini dong, tambah beli ini, tambah biar kayak gue nih gitu. Akhirnya kita beli gitu ya. Dan biasanya yang paling bisa ngingetin kita adalah pasangan kita sendiri. Kayak udah kebanyakan deh, stop deh gitu. Perlu ada yang ngingetin. Nah kalau Mbak tanya gimana tuh? Pada saat sadar gitu ya bahwa oke, ini adalah self reward gue, olahraga segala macam, hidup sehat mungkin itu ya. Itu gongnya kira-kira apakah memang ada yang kejeduknya ini karena apa gitu? Ada banget kejeduknya. Aku self rewardnya bukan cuma olahraga doang sih. Yang tadi aku bilang, aku lebih mindful untuk shopping gitu. Jadi self reward aku tetap shopping, tapi maksudnya shoppingnya aku udah bukan kayak orang kalap yang wah beli apa nih gitu ya, gue harus ngabisin uang ini, enggak, bukan kayak gitu. Aku binder banget Mbak, beneran aku bener-bener bisa masuk mall, harus pulang bawa belanjaan tuh harus, ibaratnya bawa satu kantong lipstick aja tuh udah menyenangkan hati gitu ya. Tapi sekarang udah nggak gitu lagi karena udah bukan itu yang aku butuhkan gitu. Jadi makanya self reward aku awalnya itu adalah aku lebih kayak memahami diriku. Aku kayaknya gue udah harus olahraga deh. Aku tuh suka banget sama makanan yang berlemak. Dan udah gitu. Dan ternyata maksudnya surprisingly badan aku tuh alhamdulillah sehat-sehat aja walaupun aku mengkonsumsi minyak yang berlebihan banget. Makanan yang lemak-lemak. Terus udah gitu aku ngerasa kayak selama ini tuh aku gak pernah ada dapat edukasi untuk tahu hidup yang sehat tuh seperti apa sih? Karena aku tahu hidup yang sehat itu adalah ya udah berat badannya kurus ya Allah sehat gitu. Aku nggak tahu kalau misalnya
orang kurus belum tentu sehat. Ya. Orang gendut pun juga belum tentu sehat. Maksudnya tidak ada berpatokan seperti itu gitu. Jadi self reward dengan berolahraga itu tuh aku juga kepentoknya gara-gara memang suamiku memang udah lama banget dia olahraga dan hidup sehat gitu. Makanya tadi kan dibilangin juga kalau misalnya bisa, Mas Afri kan juga bilang orang terdekat deh dikasih tahu gitu ya. Tapi aku menjalani banget sekarang, even lingkungan kita yang sepositif apapun, kalau bukan dari diri kita sendiri, kita nggak akan gerak kok buat maju. Oh, ini bagus nih. Yes. Anything yang kalian pikirkan gitu, maksudnya self reward, kamu mau investasi, mau apa gitu, mau ibaratnya nih suaminya financial planner, tapi kalau misalnya dari diri kita sendiri nggak ada gerakan nggak bisa, Mbak. Setuju. Sumpah beneran. Tetap balik lagi ya ke diri Balik kita lagi, ya gitu pemahamannya. Maksudnya aku selama aku hidup ini udah 33 tahun ya, aku masih muda ya, ini ketahuan langsung nih. 33 tahun nih, baru 1 tahun ini Mbak, aku punya hidup yang sehat. Lebih sehat dari hidup yang sebelumnya. Sebelumnya aku sama sekali nggak ada berpikiran investasi untuk kesehatan tuh nggak ada. Sama sekali? Sama sekali. Oke. Jadi aku cuman menjalani hidup, aku nggak kepik olahraga ya, cuman yang teman-teman lagi olahraga apa ngikut gitu, bukan yang emang konsisten aku jalanin. Kalau sekarang aku beneran konsisten selama 5 bulan aku nonstop ngejalanin dan mulai ngurang-ngurangin gorengan, bukan yang aku sama sekali nggak makan gorengan atau makan junk food, nggak, tapi aku udah tahu porsi yang dibutuhkan tubuh aku gitu. Dan aku kayak loyal sekali gitu, ibaratnya mau beli sepatu olahraga harganya berapa, it's okay buat kesehatan aku kok, investasi kesehatan gitu. Jadi aku sekarang baru banget nih menjalani 1 tahun terakhir ini, belum setahun malahan gitu. Jadi kalau misalnya mau mempunyai ibaratnya tuh lingkungan yang positif tidak menjamin kalian juga positif. Betul sih, aku sepakat sih. Jadi harus tetap ya balik lagi ya ke diri Betul. kita sendiri Harus gitu ya. Harus sadar diri Mbak. Harus dari diri sendiri sebenarnya. Nah, ngomong-ngomong soal self reward, ini juga kayaknya bisa menjadi self rewardnya nih buat keluarga Kejar Mimpi semua yang ada di rumah. Kalau belum punya aplikasi Oktomobile, udah punya belum? Udah punya belum? Ayo download. Ayo download sekarang gitu ya. Karena kalau kita bicara soal keuangan dan lain-lain, pastinya aplikasi Oktomobile ini jauh lebih mudah dan juga penggunaannya gampang banget. Nah, buat yang pusing gitu ya sekarang gitu, pengen bayar tagihan, kemudian juga pengen beli pulsa, atau mungkin pengen ganti kartu, ubah PIN, aktivasi kartu, terus kemudian juga untuk blokir kartu kredit, semuanya bisa dilakukan melalui aplikasi Oktomobile. Selain itu, di zaman sekarang yang memang kita harus melek banget buat investasi, nah bisa juga berinvestasi dilakukan di aplikasi Oktomobile. Langsung Mas, buka handphonenya, ayo download. Siap. Dipaksa loh. Langsung buka aja, gampang di App Store atau juga di Google Play Store. Tinggal klik atau tinggal ketik Oktomobile, lalu klik, nah langsung deh download. Caranya gampang, terus kemudian juga penggunaannya mudah, pokoknya nggak rugi. Ini merupakan self reward ya Mas ya, kalau kita buka Oktomobile ini. Betul. Bicara self reward, benar gak sih kalau ada yang sebenarnya itu jangka pendek berlakunya, ada juga yang jangka panjang, benar gak sih? Ada kayak gitu ada. Ya? Jadi ada orang yang merasa bahwa ketika dia self reward, salah satunya adalah dia senang banget ngopi. Ketika dia ngopi itu seringkali menjadi hiburan buat dia di hari itu. Besoknya dia butuh self reward yang sama. Aku bicara tentang diri sendiri sih sebetulnya. Aku betul ngopi tiap hari. Oh iya? Serius. Oke. Jadi aku sering mampir ke coffee shop dekat rumah, itu untuk self reward untuk hari itu. Besoknya butuh lagi. Seperti, tapi untung tempat harganya masih lumayan lah gitu ya, masih terjangkau lah gitu. Itu yang jangka pendek. Itu jangka pendek. Tapi kalau untuk pendek, jangka panjang tuh biasanya orang liburan. Ya liburan tuh dia biasanya bisa untuk hiburan dia selama sebulan atau 2 bulan. Setelah 1-2 bulan dia butuh liburan lagi. Aku juga bicara tentang diri sendiri sih. Nah, kalau Mbaknya sendiri apa nih yang menjadi pertimbangan ke self reward gitu ya, yang mungkin yang jangka pendek atau mungkin yang jangka panjang, dan mungkin sebagai bentuk apresiasi diri gitu terhadap pencapaian yang telah dilakukan. Ngomong-ngomong kan bisnis juga kan sebenarnya. Bisnis dong, aku bisnis juga. Jadi aku tuh dari kecil tuh nggak pernah diajarin untuk investasi atau menabung sama orang tuaku. Iya, jadi aku belajar sendiri. Sebenarnya aku belajar dari pengalaman aku waktu masih kecil gitu. Nah makanya akhirnya karena memang alhamdulillah aku sama suamiku tuh kita berdua transparan gitu ya untuk ngomongin keuangan atau anything. Nah, suamiku tuh ngasih tahu kalau misalnya memang mau investasi atau self reward ya cari yang memang kamu suka gitu. Jadi aku suka banget ngumpulin perhiasan gitu. Jadi untuk yang jangka panjang aku memang suka beli perhiasan gitu. Terus karena
maksudnya kalau misalnya untuk kayak forex, reksadana apa segala macam, aduh kok susah ya pusingnya gitu ya Mas ya. Jadi makanya Nggak usah. ya makanya suamiku bilang udah deh kamu jalanin emang kamu senang aja, kamu senang perhiasan go sama perhiasan, mau emas atau berlian gitu terserah. Tapi yang penting kamu tahu gitu nilai value tersebut gitu. Jadi makanya sekarang juga walaupun aku ibaratnya bisa dibilang telat mulai, tapi menurut aku setelah aku jalanin memang nggak ada kok yang telat untuk mulai gitu. Ibaratnya orang yang nggak mulai-mulai itulah yang telat gitu. Jadi today it's the right time sih kalau kamu mau keluar dari comfort zone kamu. Kalau seperti aku gitu yang sama sekali dari dulu nggak pernah ada kepikiran punya tabungan karena memang nggak pernah diajarin gitu ya sama orang tua. Aku soalnya ngalamin banget di mana yang tadi akan ada jangka panjang dengan jangka pendek. Jangka panjangnya adalah ketika waktu itu aku kepingin banget cita-cita kuliah di luar negeri, orang tua aku nggak punya biaya. Akhirnya harus nunggu sampai tanahnya itu laku dulu. Lah nggak laku-laku. Akhirnya aku ya kuliahnya di Jakarta gitu. Jadi makanya aku nggak mau deh kayak gitu lagi. Aku tidak menyalahkan orang tua, tapi maksudnya coba untuk mungkin teman-teman di sini apa yang kalian rasakan mungkin waktu masih kecil dan lain sebagainya gitu ya. Coba untuk itu ambil hikmahnya deh. Kalau misalnya kita ambil hikmahnya, kita nggak akan menyalahkan kok gitu. Artinya maksudnya jadi contoh juga betul, gitu ya untuk kita gitu. Jadi kita mencoba untuk jadi seorang yang berbeda, apa sih yang kamu inginkan gitu. Makanya waktu pas aku menjadi seorang ibu, aku juga kayak ngerasa ternyata seorang ibu tuh juga nggak selalu benar gitu. Karena mungkin pada saat itu yang dilakukan itu adalah yang terbaik tapi bukan yang benar gitu. Terkadang tuh belum tentu benar gitu. Betul, belum tentu benar karena mungkin pada saat itu dia kepepet atau apa ya itu adalah hal yang terbaik. Makanya aku sangat menyiapkan banget anak-anak aku gitu punya tabungan sejak dini, terus udah gitu dari masih bayi juga udah aku pisahin gitu karena aku tahu Mas aku tuh orangnya boros banget. Jadi makanya aku sempet banget kan yang aku bilang aku dikit-dikit self reward gitu. Wah aku nggak bisa deh taruh uang di satu tempat tuh nggak bisa. Jadi makanya udah langsung aku pecah-pecah gitu. Itu adalah bentuk self reward aku juga, investasi juga, perhiasan juga, terus dan tabungan juga dan juga salah satunya adalah rumah. Nah, aku anti banget kontrak dan ngekos. Jadi pokoknya kontrakan aku mendingan aku KPR tapi aku punya rumah karena itu memang untuk tabungan aku. Gitu. Ibaratnya kita juga bayar kalau misalkan cicilan itu juga nabung kan jatuhnya gitu ya untuk kepemilikan kita nantinya. Ngomong-ngomong soal keuangan, suami ikut juga untuk mengatur keuangan di rumah tangga. Jadi kebetulan karena memang dari awal kita udah kita komunikasikan, udah kita diskusikan, aku sama suami itu joint income gitu. Jadi kita sangat transparan banget untuk masalah keuangan. Dan kebetulan di tahun 2017 suamiku akhirnya join di perusahaan aku yang sama. Jadi kita berdua punya bisnis bareng. Yang tadinya aku ngejalanin cuman sendiri aja gitu, sempat sama partner aku keluar. Dan akhirnya 2017 aku ngerasa kayak aku kan nggak ada basic bisnis ya gitu. Dan suamiku ada basic bisnis gitu. Aku nyari-nyari orang siapa sih yang bisa gitu ngatur. Waktu itu udah berjalan dari 2012 sampai 2017 belum ada kepikiran untuk bikin PT gitu. Nah akhirnya waktu pas suamiku masuk baru deh ternyata orang yang kita cari adalah yang di depan mata aku. Kayak di ini sinetron ya. Iya. Selama ini bersamaku. Ternyata ada di depan mataku. Suamiku gitu kan. adalah partner bisnisku gitu. Iya, jadi makanya beneran yang orang-orang bilang kalau misalnya piloto kamu apa sih yang ngomongin kerjaan gitu karena memang kita bisnis bareng dan salah satu caranya untuk mempererat hubungan kita adalah ya kita harus transparan apapun itu gitu. Even masalah keuangan sekalipun karena sebenarnya masalah keuangan kalau aku pelajari juga salah satu pencetus retakan rumah tangga juga kan. Makanya kita coba apa sih yang bisa kita transparan. Jadi kalau misalnya untuk ditanya suamiku tahu atau enggak keadaan keuangan aku sangat tahu gitu. Karena kita memang juga ya joint income gitu untuk masalah dan di awalnya tuh waktu pas masalah kita KPR rumah itu. Jadi kan memang kita joint income yuk gitu. Itu bisa menjadi salah satu solusi juga ya sebenarnya. Bisa banget. Karena biasanya gini, tidak semua wanita mau seperti ini. Betul. Kenceng banget. Betul langsung Kamu ini kayaknya curhat kayaknya bagian betul dia semangat banget kayaknya. Dari diri sendiri ya. Antusias sekali gitu. Jadi mungkin gini, kalau mereka join income itu bisa membantu menawarkan diri kepada bank supaya cicilan kita bisa makin besar sehingga rumah yang didapat mungkin bisa lebih
sesuai dengan keinginan Iya, gitu. betul. Tapi kalau misalnya sebagian wanita ada yang mau enggak ada penghasilanku, Yes, penghasilanmu kita penghasilanmu. berdua ya mungkin ya gitu lah. Penghasilanmu untuk aku, penghasilanku gitu ya. Iya. Itu prinsip ekonomi Ekonomi wanita. wanita. Oke, ngomong-ngomong tadi aku sempat menyampaikan ini sama Iya. keluarga Kejar Mimpi semua yang ada di rumah ini bentar lagi nih hawa-hawanya mau muncul THR Yes, ya ya. kan. Deket-deket ada juga gajian gitu. Nah. Gimana sih Mas biar itu nggak habis gitu loh maksudnya. Kan ini 2 kali pemasukan ya ibaratnya gitu. Wah, melihat ini 2 kali pemasukan gede nih gitu. Iya. Jadi bayangan-bayangan untuk apa-apa segala macam itu kayaknya jauh lebih gede gitu kan. Nah, Jadi THR itu ibarat bonus gitu, ibarat bonus ya Oke. didapat. Dan biasanya THR atau bonus tuh kalau orang di Indonesia biasanya THR atau bonus itu habis hanya untuk 3 hal. Belanja. Serius benar itu yang belanja, terjadi. beli shopping. Iya Nah, benar. Jadi tipsnya adalah nomor 1 kalau belanja silakan, tapi prioritaskan yang lain. Salah satunya adalah kalau kita punya utang yang udah jatuh tempo tapi belum dibayar, dahulukan itu. Oke. Tapi kalau punya utang yang belum jatuh tempo gitu, ya lakukannya seperti biasa gitu. Ya. Kayak utang KPR itu kan dia ada rutin jadwal ya, gitu. iya, Tapi kalau kita punya utang ke orang lain yang udah jatuh tempo tapi belum dibayar sejak 1-2 bulan lalu, prioritaskan itu untuk bayar utang terlebih dulu, barulah sisanya kita tabung atau kita invest buat masa depan. Dan biasanya yang menjadi level pertama yang betul-betul jadi kebutuhan adalah dana darurat dulu. Oh. Dana darurat dulu, baru habis itu kita mau beli-beli keinginan silakan, tapi jangan sampai kita belanja keinginan tapi dana daruratnya 0. Kita nggak tahu lah, kadang di pekerjaan kita mengalami Betul. masalah lah, Ya, bisnis ya, kita betul. tiba-tiba income-nya berhenti, kita nggak punya dana darurat ya repot juga. Kalau ada bonus tahunan gimana Mas? Itu Coba. kan berarti ada 3 pemasukan lagi tuh yang berbeda. Bagus banget itu, Iya. aku juga mau kayak gitu ya. Tahu sih Dia sebenarnya. biasanya jadi lebih mudah ya, dana daruratnya lebih mudah, habis itu dia punya investasi itu jangka panjang gitu ya. Dan biasanya di aplikasi perbankan yang kita punya itu ada tuh. Sekarang gampang banget loh orang mau beli reksadana, gampang orang mau buka deposito, gampang langsung di mobile banking. Jadi udah ada dengan adanya bonus dengan plus THR itu udah mudah banget, kita punya dana darurat, kita punya investasi jangka panjang, sisanya dibelanjakan. Mas gimana ya? Tadi kan Mbaknya bilang ya pokoknya sekarang self reward aku adalah supaya sehat gitu. Ini nggak cuma sehat secara badan ya, secara diri gitu ya, secara fisik. Keuangan juga kayaknya harus sehat ya Mas ya. Bener Betul. banget. Keuangan itu adalah sehat kalau misalnya nomor 1 dia punya dana darurat, dia punya penghasilan yang stabil. Stabil tuh angkanya nggak harus sama, tapi ada terus gitu, ada terus gitu ya. Dan yang ketiga adalah fondasinya dia harus punya asuransi juga. Jadi dana darurat, penghasilan rutin, dana darurat dan asuransi. Ya biasanya kalau kita kerja sama orang udah dapat asuransi dari perusahaan, tapi kalau misalnya kita bisnis sendiri, kita ambil asuransi sendiri. Nah dari situ barulah kita invest untuk keperluan masa depan, sekolah anak dan lain sebagainya. Barulah kita invest untuk jangka panjang. Kalau itu semua terpenuhi, maka keuangan kita bisa dibilang sehat. Dana darurat, berapa sih sebenarnya yang harus kita siapkan itu sebagai dana darurat? Ada Dan apa itu dana darurat? Jadi dana darurat itu adalah dana yang kita gunakan untuk berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu dengan penghasilan kita. Tiba-tiba oke. penghasilan kita berhenti, tiba-tiba terjadi sesuatu dengan kantor kita dan lain sebagainya. Dan biasanya dana darurat itu harus cukup untuk membayar kebutuhan atau pengeluaran kita per bulan selama beberapa bulan ke depan sampai kita dapat penghasilan baru lagi. Nah biasanya di masa seperti sekarang pandemi di mana tidak semua orang punya penghasilan yang bagus, minimal 2-3 bulan pengeluaran di dalam rekening kita itu udah cukup banget, 2-3 bulan ya. Ya. Tapi kalau orang bisa punya sampai 60 bulan pengeluaran di dalam rekeningnya, itu berarti uangnya nggak muter, uangnya nggak diinvest. Kalau 60 bulan tuh kegedean, dia harus puter itu. Oke. Minimal sisain 2-3-4 bulan pengeluaran itu untuk dana darurat. Oke, tadi Mbak Tanya sempat juga bilang bahwa kayaknya gue udah telat gitu untuk memulai ini gitu ya. Tapi nggak juga sih, tetap aku bisa kok menjalaninnya gitu. Nah, kapan sih sebenarnya waktu yang tepat gitu untuk kita bisa tahu bahwa oke ini saatnya kita punya self reward yang tidak hanya sekedar ini keinginan loh, tapi ini Iya. adalah kebutuhan gitu. Ini kapan sebenarnya? Ada nggak sih waktu yang tepat? Usia muda seperti teman-teman ini gitu, sudahkah harus memulai untuk memikirkan itu? Tidak ada waktu yang tepat sebetulnya, tapi benar banget seperti yang dibilang hanya tadi bahwa kalau orang tidak melakukannya itu yang terlambat. Gitu. Tapi yang penting ketika orang melakukannya itu baik banget. Dan kalau dia melakukannya sejak muda itu bagus banget. Kenapa? Makin dia muda memulainya, dia punya waktu yang lebih panjang. Betul. Jangan tiba-tiba udah umur 30, 35, aku seperti aku sekarang umurku 48 tahun ini 49 umurku ya. Aku nggak bisa tuh balik. Nggak percaya. Iya, aku 49 tahun ini. Jadi kalau aku balik ke umur 35, 30 udah nggak bisa lagi. Jadi buat kalian yang umurnya mungkin kepala 3 atau kepala 2, manfaatkan dengan baik untuk Betul. invest dari sekarang supaya waktunya panjang.
Oke, berarti tidak ada kata terlambat ya sebenarnya ya. Tetap harus dimulai kapanpun itu gitu. Yes. Yang penting mau gitu kan. Betul. Oke, kalau kita juga bicara tadi sudah kaitannya sama keuangan sehat. Termasuk juga Mbak Anya sudah menerapkan hidup sehat. Berarti kan gaya hidup sehat juga harus kita punya dong sekarang. Salah satunya kalau misalkan lagi keluar rumah gitu ya. Kalau keluar rumah kerja di luar rumah suka bawa bekal nggak sih Mas Hafid? Enggak ya? Sekali-sekali aku suka bawa bekal Sekali-sekali gitu suka ya. bawa bekal ya. Memang sih kadang-kadang kalau kita beli makanan di tempat makan tuh di restoran, memang sih kayak wisata gitu, kayak rekreasi gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling terpercaya tuh sebenarnya adalah bawa makanan yang dibikinin istri. Oh. Di kotak gitu tuh kita bawa. Itu aku ngerasa Tapi aman dimakan sih. kan? Tapi dimakan banget. Oh iya. Aku makan banget kalau makanan Jangan istri. dibawa doang. Ini bagus banget nih. Dalam banget ya. Yang udah-udah gitu Iya, soalnya. iya. Kalau banyak suka nyiapin buat anak-anak gitu Iya, waktu aku zaman suka. mereka waktu mereka masih sekolah ya. Iya. Suka kok Mbak, karena itu kayak juga jadi me time aku juga Iya, sih iya. ya. Buat kayak bikin-bikin makanan-makanan kecil, nyiapin gitu di satu kotak gitu. Oke, nah aku punya satu tamu spesial lagi nih Wah. gitu ya hari ini. Mungkin bisa menginspirasi kita semua nih untuk bisa membuat sebuah kreasi kalau memang setiap harinya atau kadang-kadang mungkin kita bingung gitu ya mau bikin apa lagi gitu kan buat bekal, mengkreasikannya seperti apa. Ternyata ada loh cara kita yang gampang untuk mendekorasi bento untuk bekal kita sehari-hari gitu ya. Nggak cuma bekal untuk diri sendiri tapi juga mungkin bisa buat suami, buat anak-anak gitu ya. Gimana kalau kita langsung panggil aja ya Iya, ahlinya untuk mendekorasikan bento ini. Iya. Langsung aja kita akan panggil ya Mbak Iren ya. Hai Mbak Iren. Halo. Hai, salam sehat Mbak Iren. Sorti, halo Mbak Tanya. Ini aku siapin Mbak Iren buat nanti buka puasa nih. Iya, Iya. makasih. Nah, ini dia ahlinya untuk bisa mendekorasikan si bento ini menjadi lebih menarik gitu ya. Mbak Iren pernah punya self reward gitu buat diri sendiri sebelum kita berkreasi dengan bento? Apakah berkreasi itu juga salah satu self reward? Iya dong, me time Me juga. time ya, Iya. bener ya. Kalau tadi kata Anya juga me time ya sebenarnya ya. me Gitu. time. Nah, mungkin banyak yang masih penasaran gitu, bosen gitu kan dengan bawaan bekal atau yang bekal gitu-gitu yang gitu-gitu aja. aja gitu, modelnya gitu aja. Nasi ditumpuk, sayur di sini, itu di sini gitu. Gimana sih cara untuk mengkreasikan yang unik gitu atau mungkin menarik gitu ya Iya, untuk jadi dinikmati? pokoknya di dalam satu yang kita mau bawa ke kantor gitu ya, harus makanannya itu ya makanan-makanan sehat lah. Makanan sehat Karena ya. kan hari-hari gini kita butuh imun ya. Nah gitu, jadi harus ada karbohidratnya, proteinnya, sayurnya, fibernya semua komplit gitu. Ya, nomor Oke. satu harus Terus sehat kalau dulu. kita bentuk-bentuk harus gitu sehat. kan ya lebih menarik Menarik gitu, ya, terutama buat buat dimakan. anak-anak gitu kan yang nggak mau makan sayur. Jadi Nah, sebelum itu jadi- didekor pastikan itu makanan sehat dulu. Oh iya. Oh, iya. aku baru tahu yang ini. Serius. Oke. Oke, nah itu berapa lama sih kira-kira kita untuk menyiapkan satu bekal Satu ini sendiri? kotak gitu ya. Ya kira-kira sekitar 10-15 menit sih. Ah, yang bener. Di luar masak ya. Iya, heeh. Iya. Udah tinggal Cuma printing ya. ya tinggal dekor-dekornya, bentuk-bentuknya 10-15 menit sih selesai. Anya berapa lama nyiapin? Mikir menunya aja lama. Itu Nah kalau itu lama dia, kan. itu dia. Nah jadi kayak Paling menu-menu lama, gitu tuh kita pikirin dulu tuh sebelumnya. Biasanya kalau kayak bekal sekolah kan udah tahu nih sekolah Senin sampai Jumat. Iya. Jadi hari Senin kira-kira mau lauknya Menunya apa, apa, Selasa gitu ya. apa gitu. Itu yang Jadinya paling lama ya. jadi nggak buka kulkas, masak apa ya? ya? Aduh, akhirnya nugget lagi. Oh iya. Kok tahu sih? Nggak tahu sih. Oke, Mas Safir ada yang mau dicobain dari ini Mau kreasinya? banget, mau banget. Jangan kan makanan yang dimasakin istri gitu ya. Kadang-kadang kita makan di sebuah di restoran atau apa, kadang nasinya cuma gitu aja, nggak ada dihias kayak di dekor, nggak ada sama sekali. Jadi kayak sebenarnya makanan udah enak tapi gitu Biasa aja aja biasa. ya. Terutama di nasi sih sebetulnya. Kayak biasa banget dan kayak pakai apa? Mangkok kecil. Iya gitu. Ceplok udah gitu aja. Tapi habis kan? Habis Habis, sih. Oke. Oke, gimana? Langsung kita bikin aja apa? Yuk, kreasinya. yuk, Ya. yuk, Ayo yuk. main-main ke dapur aja yuk. Let's go. Yuk, kita Mau bikin apa nih, Mbak? sesuatu yang lucu-lucu yang Kita menarik. bikin lucu-lucu ya. Makan. Aduh, gak sabar banget nih. Selamat datang di dapur. Sudah saya siapin sesuai dengan permintaan dari Mbak Iren. Terima kasih. Wah. Boleh loh kalau mau semprot-semprot dulu biar Oh, higienis ya. Silakan. Kira aku ke dapur juga ya. Biar bersih. Oh, akhirnya masuk dapur Akhirnya ya. ke dapur juga. Selama ini tinggal makan. Kita nih pengen tahu sih sebenarnya cara berkreasi. Kalau tadi kan mungkin bosen gitu ya, itu aja gitu. Boleh lah. Yuk, apa nih yang bisa kita lakukan pertama kali untuk menghias? Pertama kali kita butuh nasi. Oh iya betul.
Kita butuh Jadi nasi. untuk membentuk nasi itu ada 2 cara nih. Yang pertama bisa menggunakan alat seperti ini, contohnya ya, contoh alat-alatnya Pakai seperti cetakan ini pakai cetakan. Yang kedua tuh manual. Hmm. Manual itu bisa menggunakan plastik. Ah, pakai plastik. Pakai plastik. Oh. Plastik tahan panas. Oh. Oke. Tuh ya. Jadi ini plastiknya. Nah, seperti ini. Jadi nasinya diambil aja kira-kira secukupnya, Sesuai porsi ya. sesuai porsi. Kita mau bikin apa nih hari ini? Ini aku mau bikin oktopus. Wow, lucu ya. Ini jadi dibentuk kayak kepalanya, jadi kan bentuknya bulat. Nah, Oke. gitu. Lalu nanti kita buat kakinya. Mau langsung praktek? Boleh. Boleh. Langsung Boleh ya. dong. Nggak sabar. Kayak Cie, nggak sabar. Ini Mbak juga bisa Mariska. menjadi inspirasi untuk orang tua di rumah gitu ya. Mungkin lagi ngajarin anaknya berpuasa biar tertarik gitu ya. iya. Buat sahur, mungkin buat buka puasa, buat buka puasa gitu kan. Aku dulu deh. Ya, silakan. kan buka puasa juga makanannya mesti yang sehat Iya, gitu kan. betul. Jadi anak-anak yang agak susah-susah makan sayur, maunya itu lagi Iya. itu lagi. Jadi Kita buat. juga biar nggak bosen ya. Iya, betul. Porsinya jangan dihabisin, Mas. Jangan. Kita masih nungguin nih. Oke. Silakan. Nah, ini kan untuk anak-anak nih ya, bentuknya lucu-lucu. Tapi kalau misalnya papahnya mau ikut makan atau kita mau bawa bekal ke kantor, itu bisa aja sih nasinya jadi langsung ditata aja ke dalam bekalnya, ke kotak bekalnya. Nanti kita hias pakai nori aja. Pakai nori, Iya. oke. Jadi ukurannya ini pun juga disesuaikan sama si kotak nasinya. Nih kepalanya udah jadi. Oke, aku sudah jadi. Semoga tidak kebanyakan. Nah itu Buka bisa lagi. agak ditekan supaya bisa lebih rata. Rata ya. Wow, kurang bulat. Coba lagi. Jadi Coba sebenarnya lagi. nggak harus Jangan bulat menyerah. ya. Harus bulat banget ya. Bulat banget gitu Kan kan. nama juga dekor ya. Iya. Ntar. Nah ini untuk norinya. Kamu sempurna Ini sekali, Sempurna, luar tapi biasa ya. Besar banget ya Menggunakan porsinya. ini bentuk bulat. Kelihatan lapar nih Iya, kayaknya. iya. Ukurannya kira-kira. Gitu. Aku nih Punya agak penuh sekali ya, nggak? Oke. Iya, aku Ya, nggak mau ini untuk rugi untuk orangnya. bapaknya gitu. Itu mungkin matanya mesti digepengin Bisa karena digepengin kalau lagi nggak ya. nanti ditutup Oh, nempel. iya, bener, Oh bener, iya, iya, iya. bener, Ini aku bener, pengen bener. dikit juga ya. Ya, terus kita buat kakinya Wah, buletanku mencong. Oh, kita Apa bikin ya? panjang gitu ya. panjang. Jadi tetap walaupun kita mau bikin dia panjang, posisinya tetap harus dikepal dulu. Oh, oke. Nah, terus dipanjangin. Nah, ini kayak kita main bikin ini nih, bikin clay. Tapi ini bisa dimakan. Kakinya Iya. panjang nih, nggak apa-apa deh ya. Oke. Ini aku abis ya. ini pakai apa nih? Itu Pakai kalau mata. kakinya di situ semua. Oh, kita pisah kakinya. Siap, kita pisah kakinya. Nih, Aduh, jadi gue seperti jadi ini malu nih, nih. gini ya. Oke. Jadi kan ada kepalanya, ada kakinya 3. Oh, oke. Nanti kan harus ada matanya. Mbak, tapi Mat kok sampai punya kepala. kamu kok bisa pulen banget gitu sih, Mbak? Diapain sih? Itu pengalaman 10 tahun ya, Bu ya. Hah? Kita yang baru langsung. Jam terbang ya. Jam terbang Jam nggak bohong ya. Nggak bohong ya. Tolong ya, ini ahlinya. Aku juga mau nanya dong sama Mas Safir. Nih, kan ini kan bikin bekal gini nih bisa nggak sih buat bisnis gitu? Bisa banget. Penghasilan. Bisa Jadi banget. penghasilan tambahan buat mak-mak nih. Bisa banget, gitu bisa kan. banget, bisa banget. Dan itu bisa sekalian ngajarin anak bahwa makanan rumahan tuh lebih sehat loh. Oh Gitu. iya benar. Iya, kadang-kadang gini nggak peduli. Ini kan gini, kadang-kadang anak kan nggak tahu awalnya enak apa enggak, yang dia lihat kan dekorasinya dulu. Iya, Jangan kan itu orang Dari dewasa mata juga ya. ngeliat dekorasi Iya. juga kok. Nah itu Asalkan gimana jangan tuh, dekorasi Mas? aku yang jelek begini. Kira-kira mau dibeli nggak kalau kayak gini? Nggak tahu ya. Ya tapi gitu. Iya, ini mau bikin matanya kan 2 tuh, jadi Oh, supaya matanya. sekali gunting langsung jadi 2. Kok rapi buletannya ya? Ya, Iya, beda, gitu beda. lah kurang lebih Jam ya. kerja, kurang Rizka. lebih. Jam Tahun kerja. berkarya. Ini aku matanya pakai apa? Pakai keju. Keju. Kejunya keju yang Oke. itu ya. Yang ini. Oh, boleh. Oh gitu, bisa langsung. Tuh, Rizka lihat dia bisa bulat gitu tau Iya, nggak? itu dia makanya. Itu butuh skill tuh. Nanti ini tinggal dirapiin gitu. Nah ini kalau buat lem itu kadang-kadang pakai ini Pakai aja air sih, ya? Iya, Oh. pakai tusuk gigi aja. Nggak perlu alat-alat khusus. Ini untuk kakinya tuh bisa ditambahin titik-titik gini sih untuk lebih detail. Oh, dia pakai detail loh. Tuh, biar anaknya ya anak-anak jadi lebih Seneng ya dia semangat ngeliatnya ngabisin ya. makanannya. Bolonginnya pakai 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 pembolong ini, kertas. pembolong yang mana kertas. yang oh itu. Bentar aku pakai dulu.
Aku sudah jadi, ada mata, ada mulut. Nah, iya, udah selesai. Jadi tinggal diisi dengan segala Isian lauk. lainnya. Iya. Ini sih ada alternatif kedua sih dapat penghasilan tambahan dari sini. Ngajarin para iya. ibu dalam bentuk Zoom mungkin. Iya, betul, Oh iya, betul. iya betul. Workshop gitu ya. Workshop online Workshop. dekorasi makanan kok makanan apa bento buat Bento anak-anak. buat anak. Mas Afi daftar nomor 1. Siap. Siap. Untuk memisahkan antara dua makanan supaya nggak cepat basi. Nah ini ditaruh di tengah seperti ini. Masukin sayurannya. Oh gitu ya, jadi bisa dibantu dengan selada ya. Selada. Jadi nggak harus punya cari apa kotak makan yang Bersekat-sekat repot-repot gitu ya. gitu ya. Yang ada aja lah di rumah. Jangan nambahin lagi pengeluaran. Betul. Kita lagi bicara keuangan sehat. Kalau butuh bantuan ya. Iya. Ini luar biasa. nih. Jadi Oh, ini kan iya. selain me time melatih kesabaran. Iya, iya, iya. Jadi kok anaknya masih usia balita kali ya, dia kan mesti belajar motorik. Nah itu juga Bisa bisa untuk sekalian belajar ya. Iya. motorik. juga ya. Iya. Ayo mari diisi. Coba. Sudah seladanya terbatas. Kita bertukar Oh, jadi ini selain Menu. sini Di antara. dibatasi ini. Jadi ada Dibatasi, variasi iya. ruangan ya. variasi ruangan. Ya. Menarik. Dan ini semua bahan-bahan yang mudah untuk didapat gitu ya. Iya, dan makanan sehat Dan kan. makanan sehat pastinya, ada sayur. Terus kemudian karbohidratnya ada, proteinnya Silakan, ada. mungkin kamu juga mau. Aku sudah jadi. deh. Wah, Ya, not bad lah. Wah, guritanya lucu. Imut, Imut ya. masih baby. Dikasih mata hitam-hitam. Oke, siap. Kalau Mbak tanya sering bikin ini buat anak-anak juga ya? di rumah ya? Lumayan sih, lumayan sering. Soalnya apalagi pandemi gini ya, Mbak ya. Anak-anak udah butuh aktivitas yang lain. Udah Itu buat bosan Nori, gitu Mas. kan. Oh. Matanya pakai. Jadi, Iya, Oh ini iya, asli. tadi ya, Nori, sorry. Asli. Iya ya, udah bosen ya mereka Jadi di pasti ikut rumah. bantuin masak. Ini dimasukin. seperti pakai Oh. pembolong kertas. Iya, ada Iya. Jago gue gini, bentar. Nah, Jatuh. tuh. Iya, lagi ada bolongin aja yang itunya, banyak. smile-nya. Iya, ada smile ya. Oh oke, Ada ada alisnya. ya. Udah. Ini sapinya udah jadi. Sudah jadi, aku Sudah juga jadi. sudah jadi. Kok nggak keluar? Itu apanya Mas, giginya Mas? Iya, semacam itu. Jadi matanya agak rusak dikit ya, tapi ya. Oke. nyangkut nih. Lumayan lah untuk awal ya. Yeay, terima kasih loh Mbak diajarin. Thank you, Mbak. Thank you, Mbak. Gimana? Udah jadi? Sudah cukup rasanya ya, awannya cuma satu. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau menu makanannya menarik kayak begini kan rasanya juga pasti tertarik ya untuk hidangan berbuka puasa atau juga untuk bisa menarik anak minatnya untuk sahur Iya. gitu ya. Karena dengan hiasan begini juga pasti mereka tertarik nih untuk memakannya. Kira-kira kalau menurut keluarga Kejar Mimpi yang paling oke yang mana? Jangan lihat yang ini. Ini sudah expert. Dia. Cocok lah ya, cocok. Thank you Mbak Iren ya. Ya Thank ampun, you so ini much. benar-benar bisa memberikan apa ya, ibarat kata tuh pelajaran baru ya sebenarnya buat kita dan juga buat keluarga Kejar Mimpi di rumah untuk mungkin mau ngasih bekal buat anak ke sekolah gitu ya, atau membuat anak supaya tertarik bangun sahur tuh ya kan, atau juga bisa Buka buat jadi puasa. hidangan buka puasa. Kita ngobrol lagi yuk di ruang tamu gimana? Oke. Boleh? Oke. Ayo, Oke. yuk. Thank you, Mbak Iren. Kita Thank you. ke Thank ruang you. tamu. Mbak Iren, thank you ya Mbak Iren Bye. ilmunya. Bye. Sukses Sama-sama. selalu, sehat selalu ya Mbak Iren ya. Thank you. Wow, kita tinggal nggak apa-apa nih? Ya. Baiklah. Nah, lucu, menarik ya. Iya, maksudnya. lucu ya. Aku baru Gimana? tahu loh caranya tuh benar-benar. Jadi- Selama ini cuma makan doang. Jadi mau bekelin istri? Iya, Enggak, kali ini atau gua bekelin bekal istri. sendiri Iya. kayaknya. Oke, mungkin itu bisa menjadi salah satu inspirasi juga sih, atau mungkin menjadi inspirasi bisnis baru kayaknya buat bahannya untuk kreasi bentonya. Nah, selain itu, ini juga dari tadi yang selalu kita sampaikan, ini juga salah satu bentuk self reward sebenarnya dengan kita download Oktomobile, aplikasi persembahan dari CIMB Niaga yang memudahkan segala transaksi kita
untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Buat yang pusing untuk bayar tagihan gimana, buat yang pusing gitu ya harus aktivasi kartu, gampang banget. Cukup download atau aktivasikan Oktomobile di aplikasi App Store ataupun juga Google Play Store. Karena dari Oktomobile ini kita bisa melakukan semua transaksi dengan mudah. Mau bayar tagihan, mau beli pulsa, mau aktivasi kartu, mau ubah PIN. Bahkan di era sekarang yang kita tadi kalau kata Mas Safir adalah investasi. Nah, di Oktomobile pun kita juga bisa berinvestasi dengan cara mudah. Oke, jadi jangan sampai nggak download ya untuk Oktomobile-nya karena fiturnya keren-keren banget, caranya juga gampang di sana. Oke, balik lagi nih kita ngomongin soal self reward. Aku sebagai seorang mompreneur gitu ya, terus punya bisnis yang sangat sukses gitu kan. Nah, boleh dong bagi tipsnya buat ibu-ibu semua yang ada di rumah yang pengen banget berbisnis gitu. Gimana sih biar bisa seperti Mbak Tanya gitu. Aduh terlalu berlebihan deh kayaknya. Menurut aku bisnisku belum sukses sih. Karena ketika seseorang itu sudah ngerasa sukses, dia akan nggak punya cita-cita lagi untuk berusaha untuk lebih lagi gitu. Jadi buat aku sekarang aku masih belajar terus kok setiap hari gitu. Jadi apapun yang aku sudah capai sekarang itu sebagai ibaratnya motivasi aku buat kedepannya gitu. Kalau aku sukses, aku akhirnya jadinya berhenti di situ aja Mbak, dan menjadi seorang yang manusia yang emang nggak punya berpikiran kalau kita tuh harus bertumbuh loh, bukan jalan di tempat. Jangan cepet puas berarti kan? Betul. Karena emang pengalaman aku selama aku menikah, ketika aku punya anak, dan akhirnya sekarang aku udah pindah rumah, di rumah aku yang kedua, aku sudah punya rumah yang kedua. Alhamdulillah ya. Dan maksudnya kalau aku nggak punya berpikiran aku itu untuk menjadi manusia yang tumbuh, aku pasti akan stuck di situ aja gitu. Jadi kalau buat aku sih mempunyai bisnis itu up and down pasti. Khususnya adalah ketika ngejalanin bisnis yang memang masih dibilang bisnis rumahan gitu ya. Awalnya kan bisnis rumahan. Aku waktu itu bisnisnya adalah greeting cards. Jadi kartu ucapan, terus abis itu aku juga bikin undangan wedding invitation. Jadi kalau misalnya mau mulai bisnis, coba untuk cari specialty kalian apa sih gitu. Yang membedakan diri kalian tuh sama orang lain tuh apa. Dan berusaha juga untuk menjadikan saingan kalian itu bukan sebagai kompetitor, di mana saingan kalian itu adalah teman kalian seperjalanan kalian untuk ngejalanin bisnis. Karena kalau misalnya cuman berpikiran kompetitor-kompetitor aja, kita jadinya menutup diri dan akhirnya kita jadinya jadi apa ya? Ngerasa ngejalaninnya tuh juga nggak lancar gitu, kayak aduh ini kok si kompetitor ini ngikutin, kita bikin ini dia ngikutin gitu. Nah, bikin jadi point plus di mana si kompetitor itu adalah partner kita dalam bisnis dalam tanda kutip. Jadi kalau misalnya memang dia berarti kan mereka kan look up sama kita gitu. Jadi kita harus benar-benar harus kreatif banget. Harus lebih cepat ngelangkah, harus berinovasinya juga lebih banyak gitu. Jadi kalau misalnya bisnis itu up and down itu selalu ada. Bahkan mungkin Mas Safir juga lebih pengalaman juga kalau misalnya bisnis yang udah perusahaan besar juga banyak banget gitu kendalanya ya Mas. Anginnya banyak banget gitu jadi ya. Buatlah ibaratnya pengalaman tersebut tuh sebagai motivasi buat diri kalian dan jangan pernah buat ngerasa kayak selalu sukses gitu. Dan coba keluar untuk dari comfort zone kalian. Kalau aku sih sekarang mikirnya kalau aku udah ngerasa keadaanku nyaman, wah aku rasanya udah langsung harus keluar nih, apa aja nih yang aku mesti lakuin gitu Mbak kalau aku. Karena kalau misalnya aku udah ngerasa nyaman, ini kayaknya aku dalam keadaan di comfort zone aku gitu. Jadi saatnya aku ngedobrak comfort zone aku gitu. Nah kalau kita merasa, bangun bisnis itu kan sebenarnya nggak gampang ya gitu. Benar kalau tadi dibilang selalu ada up and down gitu. Nah ketika dalam posisi down gitu, apa sih yang memang bisa jadi penggerak kita gitu untuk bisa up lagi gitu? Yang Mbak Tanya alami waktu itu atau mungkin yang pernah dijalani itu seperti apa? Nah, kalau misalnya yang pernah dijalanin adalah coba untuk setting bisnis kalian, misalnya sama seperti aku itu kan hobi jadi bisnis. Nah, kalau misalnya teman-teman punya bisnis yang dari hobi dan menjadikan bisnis gitu, cari hobi lain. Kenapa? Karena ketika kalian dalam posisi down, kalian pasti akan membutuhkan healing yang dimana kalian butuh sesuatu hal yang bikin pencetus kalian buat balik lagi tetap semangat gitu ngejalanin bisnis kalian gitu. Kalau aku cari hobi baru. Karena kalau misalnya aku balik lagi ke hobi aku yang aku jalanin, misalnya bisnis aku lagi drop nih salesnya ya. Dan aku nggak punya hobi lain, aku akhirnya jadinya stuck di situ aja Mbak gitu. Jadi aku tuh kan butuh penyemangat ya, butuh positive energy gitu. Jadi makanya
kalau misalnya lagi di keadaan down, coba untuk cari hobi lain. Misalnya seperti aku sekarang hobinya tanaman, yang which is semua orang kayaknya lagi hobi ngumpulin tanaman ya. Yes, benar. Nah, itu jadi salah satu healing juga buat aku gitu, yang dimana aku lagi down, aku ke hobi dulu deh sebentar. Jadi pikiran aku tuh nggak mumet di situ aja, apalagi ya kayaknya tuh gue udah ngeluarin semua unek-unek, udah ngeluarin inovasi kok kayaknya stuck di situ aja ya. Coba untuk keluar dulu deh dari apa namanya keseharian kalian, apalagi bisnis kalian itu yang dari hobi. Terus kalian jadikan tuh bisnis yang memang keseharian kalian jalanin gitu. Dan udah gitu setelah itu kalian juga harus tahu apa tujuan kalian untuk ngejalanin bisnis itu gitu. Kalau tujuan kalian buat ngejalanin bisnis itu memang kalian itu ibaratnya tuh sudah kuat ya tujuannya apa gitu. Misalnya sesimpel pengen ngejar punya cita-cita punya rumah gitu. Go for it gitu. Jadi jalanin aja apapun rintangannya, coba untuk hadepin dan coba untuk kayak kalau aku sih, kalau pengalaman aku coba untuk nggak pakai kacamata kuda terus. Jadi nggak idealis. Jadi melihat sekitar juga ya gitu. Jadi kenapa idealis? Karena kan biasanya kalau misalnya kita itu sebagai seorang entrepreneur yang masih baru gitu ya, pebisnis baru, apa yang kita mau tuh maunya itu, nggak mau ngedengerin orang lain gitu. Kadang-kadang egois ya. Ya, jadi yo ini kan bisnis gue, ini bisnis gue yang paling tahu gitu. Lo tahu apa sih sebenarnya gitu. Dan ternyata waktu pas aku ngejalanin, ketika aku open minded, ketika aku udah nggak pakai kacamata kuda lagi gitu ya, ternyata idea yang comes up ke aku itu bisa dari customerku sendiri loh. Tiba-tiba customerku bisa, Mbak bisa bikin ini enggak gitu. Enggak. Terus Mbak bisa bikin ini enggak? Kenapa nggak gue coba ya? Bisa deh gitu. Akhirnya ternyata itu bisa jadi salah satu idea aku gitu untuk jadi lebih inisiatif. Jadi pengembangan juga ya buat bisnis kita ya. Jadi coba untuk jangan terlalu idealis deh gitu. Jangan terlalu idealis deh, jangan terlalu egois. Buka gitu ya pengetahuan kita untuk sekitarnya gitu. Nah, tapi pastinya juga harus didukung atau disupport dengan keuangan yang sehat ya pastinya ya. Betul. Katanya Mas Safir, gimana ya cara kita untuk menjaga supaya keuangan ini juga tetap stabil gitu kan dengan kondisi, supaya ibarat kata kita nggak salah langkah deh. Iya, jadi yang paling penting itu adalah memastikan bahwa kita tetap punya penghasilan. Baik secara pribadi maupun kalau kita punya bisnis, pastikan bisnis kita tetap punya penghasilan. Gitu ya. Dan khusus untuk bisnis memang kadang-kadang setuju banget yang namanya bisnis sekarang ada naik, ada turun. Nah, ketika turun biasanya dana darurat, bisnis itu juga butuh dana darurat. Dan dana darurat itulah yang akan membiayai bisnisnya selama dia penghasilannya sedang turun. Dan untuk memastikan itu ya selama kita masih jaya, tabung yang banyak, invest yang banyak. Ketika kita sedang tidak jaya, tabungan kita lah yang akan menghidupi kita. Masalahnya adalah kalau kita lagi jaya, kita lupa diri. Iya bener banget Mas. Itu manusiawi. Misalnya kamu lagi dapat banyak job, banyak job. Kebanyakan orang kamu butuh apa? Jangan kayak orang susah. Jangan butuh apa? Jangan kayak orang susah kan gitu kan ya. Lagi sombong-sombongnya tuh. Sombong-sombongnya. Tapi pas lagi turun kita bingung mau ngapain. Jadi biasanya orang ketika dia lagi jaya, biasanya yang dia pakai itu adalah feeling atau instingnya. Tapi ketika orang lagi mepet uangnya, yang dia pakai itu logikanya. Jadi kayak orang karyawan, orang kerja sebagai karyawan. Pada saat gajian, orang biasanya lupa diri. Pada saat tanggal tua, orang biasanya pakai logika. Jangan makan situ deh, mahal, makan sono aja. Sindir gak sih? Benar. Jadi pokoknya kita tetap harus tahu gitu ya, fokus keuangan kita tuh apa, jangan lupakan dana darurat ya. Benar, yang penting ya tadi ya gitu ya. Oke, terima kasih untuk keluarga Kejar Mimpi semuanya yang sudah mengikuti acara kita dari awal tadi sampai dengan akhir, dan juga kita mengucapkan terima kasih untuk Mas Safir, terima kasih Mbak Tanya sudah berbagi pengalaman bersama kita di sini. Terima kasih juga untuk CIMB Niaga dan juga Wisdom Crowd yang sudah mendukung terselenggaranya acara kita untuk hari ini. Oke, saya Rizka Indah, ada Mas Safir, ada Mbak Tanya, kita bertiga pamit. Dari keluarga Kejar Mimpi semuanya. Dadah!